Karena beban-beban manusia itu kebanyakan itu disebabkan oleh keinginan manusia itu sendiri. Kehidupan manusia itu ibarat benda. Berat suatu benda itu kan dipengaruhi oleh gaya. Ya, berat suatu benda dipengaruhi oleh gaya. Seperti itu juga hidup manusia. Walaupun tidak semua, tapi terkadang manusia itu punya beban atau banyak bebannya oleh karena kebanyakan gaya. Ya. Jadi kalau ada manusia, ada orang yang bebannya terlalu berat, beban hidupnya terlalu berat, ya kemungkinan salah satu penyebabnya oleh karena orang itu kebanyakan gaya sehingga mempengaruhi beban hidupnya. Seperti itu. Haleluya. Ini saya bersama istri lagi santai di belakang rumah, di dapur. Ini dapur kami. Plong, bebas angin sepoi-sepoi masuk. Jadi nggak perlu pakai kipas angin. Ya. Ini studio saya, studio rekaman. Di sini biasanya saya merekam itu. Kalau malam kan nampak gelap ya, tidak terlihat apa-apa. Dan di siang hari seperti inilah terlihat ada sawah di belakang kami. Ya, jadi kami lagi menikmati kebaikan Tuhan. Kita istirahat sebentar di sini. Baru pulang dari gereja, baru pulang ibadah. Tadi kita makan dan selesai makan kami santai di sini. Sebentar lagi mau berangkat lagi. Kita tetap melaksanakan tugas kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Haleluya. Kita syukurilah semua apa yang menjadi bagian kita. Ya, apa yang menjadi bagian kita dari Tuhan setiap hari kita harus syukuri. Ya, terutama adalah kesehatan ya, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau setiap hari kesehatan itu menjadi bagian kita, itu sudah luar biasa. Ya. Banyak orang yang tidak mau bersyukur ya. Kenapa hanya kesehatan yang diberikan? Kenapa hanya makanan seadanya diberikan? Ya, mereka tidak mau bersyukur. Hidup ini kita harus tetap syukuri apa yang menjadi bagian kita dari berkat-berkat Tuhan. Ya. Terkadang manusia menciptakan sendiri bebannya, ya. Yang tidak punya beban akhirnya punya beban. Seringkali manusia seperti itu, ya. Sehingga dalam keluarga bertengkar, ya. Terkadang manusia stres. Padahal kalau kita pikir-pikir, apa yang membuat manusia itu stres kadang bukan karena persoalan berat, tapi persoalan-persoalan yang mengada-ngada mungkin ya, yang diadakan, yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Ya. Kehidupan manusia itu seperti benda ya. Seperti benda, ibarat benda. Berat suatu benda itu kan dipengaruhi oleh gaya. Ya, berat suatu benda dipengaruhi oleh gaya. Seperti itu juga hidup manusia. Walaupun tidak semua, tapi terkadang manusia itu punya beban atau banyak bebannya oleh karena kebanyakan gaya. Ya. Jadi kalau ada manusia, ada orang yang bebannya terlalu berat, beban hidupnya terlalu berat, ya kemungkinan salah satu penyebabnya oleh karena orang itu kebanyakan gaya sehingga mempengaruhi beban hidupnya. Nah, seperti itu. Ini memang sepele, tapi itu yang terjadi, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang stres memikirkan yang seharusnya itu tidak menjadi beban, ya. Jadi kadang manusia menciptakan bebannya sendiri. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, nikmati aja hidup, syukuri apa adanya.
Ya, kalau kita masih sehat aja, ya syukuri. Jadi tidak perlu bersungut-sungut dalam hidup ini, tidak perlu bersungut-sungut, dan jangan pernah menyalahkan orang lain apapun keadaan kita, apapun yang menjadi bagian kita. Jadi saudaraku diberkati oleh Tuhan, salah satu cara untuk meringankan beban kita, ya, untuk meringankan beban hidup ini adalah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, kalau kita bisa mencukupkan diri kita dengan apa yang menjadi bagian kita dari Tuhan, saya percaya tidak sedikit beban yang berkurang dalam hidup ini. Karena beban-beban manusia itu kebanyakan itu disebabkan oleh keinginan manusia itu sendiri. Ya kan? Kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tetapi Tuhan kasih makanan kita yang secukupnya tetap aja kurang. Ibarat dikasih kita satu porsi, satu piring kurang. Ditambah 2 piring kurang. Ditambah 5 piring tetap aja kurang. Tetap aja kurang. Walaupun sudah penuh, ya, mau muntah, tetap saja kurang. Kalau kita tidak bisa membatasi keinginan daging ini, maka dia akan menyeret kita kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, keinginan daging kita, keinginan kita ini akan membuat kita stres sendiri. Keinginan kita akan membuat kita tidak pernah puas. Keinginan kita akan membuat kita mengingini kepunyaan orang lain. Ya, keinginan daging ini akan membuat kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mulai, ya, buang segala beban itu yang ada oleh karena keinginan kita. Kurangi keinginan. Kembali kepada firman Tuhan yang berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya percaya bahwa ketika kita mau mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki, kita mau bersyukur, pasti kebahagiaan itu akan datang dengan sendiri. Dan beban-beban itu pasti jadi hilang, ya, jadi berkurang. Apa yang tidak perlu kita pikirkan, ya nggak usah dipikirkan. Karena kalau sesuatu hal yang tidak mungkin ada hari ini, lalu kita pikirkan, akhirnya menjadi beban. Ya, ketika kita punya beban, pikiran kita stres, ya, sehingga dalam rumah itu jadinya tidak bisa ada sedikit pun perkataan yang mungkin katakan kurang mengena di hati, langsung menjadi masalah besar. Ya, ibarat bensin sudah tersedia, tinggal nyalakan sedikit api aja langsung menyala. Ya, coba kalau kita bersyukur, kita bahagia, ya, masalah besar pun yang ada akhirnya kita bisa mengatasinya. Kenapa? Karena kondisi kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, sehingga kita bisa menjadi bijaksana dalam memikirkan setiap apapun yang kita hadapi. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan, akhirnya kita bisa hadapi, kita bisa cari solusi, kita bisa temui solusi. Kenapa? Karena pikiran kita tenang. Ya, jadi saya berharap saudara semua bisa menikmati hidup dengan baik, penuh sukacita dan penuh damai sejahtera. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.